Bab 1717. Tidak, aku tidak pergi. Tangan merah darah. Di tanah, tiba-tiba terjulur pasangan tangan merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, baik warrior yang maupun Linaku tidak bisa menahan rasa kebas di kulit kepala mereka. Tanah bergetar. Tangan-tangan itu melambai dengan liar ke atas, seolah-olah hendak merangkak keluar dari tanah. Apa-apaan ini? Warrior yang mengerutkan kening. Linaku di sebelahnya menggelengkan kepalanya, entahlah. Tanah bergetar hebat, dan tangan itu semakin lama semakin panjang. Dengan kecepatan ini, orang-orang dari dalam tanah pasti akan keluar. Warrior yang melirik ke tanah, dan baru pada saat ini dia menyadari bahwa ada banyak garis seperti kecebong di tanah, dan garis-garis ini memancarkan cahaya redup pada saat ini, tetapi cahayanya sangat redup, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Tidak hanya tanah, tetapi juga tembok kota di sekitarnya memiliki pola seperti itu, tetapi mereka tidak muncul sebelumnya. Setelah tangan itu muncul, pola-pola ini muncul. Melihat garis-garis ini, warrior yang mengerti. Kota ini pasti menyegel sesuatu. Sekarang bagaimana? Linaku menatap warrior yang. Apa lagi yang bisa dilakukan? Warrior yang memutar matanya, tentu saja melarikan diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang disegel di tanah, itu jelas bukan makhluk baik, bahkan mungkin lebih menakutkan daripada mayat-mayat busuk itu. Linaku mengangguk, menyetujui ide warrior yang. Keduanya tidak berbicara, mereka berbalik dan pergi. Segera, keduanya meninggalkan kota. Warrior yang berdiri di udara, dia melihat sekeliling, wajahnya tiba-tiba masam. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sangat jauh, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa melihat benda-benda dalam jarak 1000 meter, dan sejauh 1000 meter, semuanya kabur. Pada saat ini, dia agak takut untuk pergi. Jika bertemu sekelompok mayat busuk, itu akan lebih pusing. Pada saat ini, puluhan orang tiba-tiba melompat keluar kota di kejauhan. Ketika dia melihat belasan orang ini, wajah Linaku langsung muram, karena orang-orang ini adalah kelompok Gerri Ying. Saat melihat warrior yang dan Linaku, Gerri Ying awalnya tercengang, lalu muncul cibiran di sudut mulutnya, jalan benar-benar sempit untuk musuh. Linaku melirik Gerri Ying dan tidak mengatakan apa-apa. Gerri Ying hendak berbicara, tetapi pada saat ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Semua orang melihat ke tengah kota. Di tengah kota muncul seorang pria berdarah entah sejak kapan. Pria ini sedang mengawasi mereka tanpa berkedip. Diperhatikan oleh pria ini, semua orang di lapangan merasa itu sedikit menyeramkan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meraih pinggang Linaku dengan tangan kirinya. Linaku melirik warrior yang dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba ada keheningan di arena. Tidak ada yang bergerak, dan dia tidak berani bergerak dengan mudah saat ini. Pergi. Pada saat ini, Gerri Ying tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan kemudian tubuhnya bergerak dan hanyut di kejauhan. Warrior yang pun memeluk Linaku dan menghilang di tempat. Orang-orang lainnya juga hanyut di kejauhan. Setelah muncul ribuan kaki jauhnya, warrior yang menoleh ke belakang dan terkejut, karena dia menemukan bahwa tembok kota sudah penuh dengan orang-orang berdarah, dan orang-orang berdarah ini sedang menatap mereka. Warrior yang menatap orang-orang berdarah itu dalam-dalam, lalu mempercepat, dan setelah beberapa saat, dia menghilang ke dalam kegelapan. Namun, tidak lama kemudian warrior yang dan Linaku berhenti, wajah mereka sangat jelek. Karena tidak jauh di depan keduanya, para mayat busuk gentayangan, mayat-mayat ini ada puluhan.
Warrior yang melihat sekeliling, dan ketika dia melihat situasi di sekitarnya, wajahnya tiba-tiba muram, karena dia menemukan bahwa dalam kegelapan itu, mayat busuk gentayangan satu demi satu. Dengan kata lain, di sekitar sini penuh dengan mayat busuk. Linaku juga memperhatikan pemandangan ini dan menatap warrior apa yang harus dilakukan. Bagaimana? Hajar. Warrior yang menggelengkan kepalanya, karena dia tidak tahu berapa banyak mayat busuk di depannya. Jika ada jumlah yang tak ada habisnya di depan, bukankah akan mati? Ada begitu banyak mayat busuk, dia tidak bisa menyelesaikannya dengan pedang. Hanya saja, mengapa ada begitu banyak hal yang menakutkan di tempat ini? Warrior yang mengerutkan kening, sebenarnya ini sangat tidak normal. Makhluk-makhluk ini, jika mereka keluar, pasti akan memicu badai berdarah, karena mayat busuk ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat banyak. Bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk menakutkan di sini? Mereka datang ke arah kita. Pada saat ini, Linaku tiba-tiba berkata. Keheningan sesaat, warrior yang berkata, "Ayo kembali." Setelah selesai berbicara, dia langsung memeluk pinggang Linaku, lalu berbalik dan pergi. Dia menemukan bahwa tidak ada mayat busuk di sekitar kota. Jelas, mayat busuk ini tidak berani mendekati kota. Adapun orang-orang berdarah di kota itu, bukankah mereka orang berdarah? Dia akan bisa menjadi orang berdarah juga. Benarkah mau kembali? Linaku bertanya. Warrior yang mengangguk, kalau tidak, apakah kamu punya cara lain? Kamu bisa kabur kalau sendiri, kan? Kata Linaku tiba-tiba. Warrior yang melirik Linaku, lalu mengangguk. Jika dia sendiri, mayat busuk ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kenapa menyelamatkanku? Linaku bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Terhadap Linaku, dia masih memiliki kesan yang sangat baik. Jika bukan karena bantuannya, dia tidak akan bisa pergi ke keluargaku sama sekali, dan dia tidak akan bisa mendapatkan pohon roh untuk menyelamatkan Ella. Untuk menyelamatkan Ella, Shiro menculik keluargaku secara pribadi, di mana dia masih merasa sedikit bersalah. Tapi saat itu tidak ada solusi lain, karena dia tidak yakin sebuah kayu jiwa bisa menyelamatkan Ella. Sekarang melihat Linaku dalam kesulitan, sangat sulit baginya untuk melihat dia mati tanpa membantu. Linaku melirik warrior tetapi tidak berbicara. Tak lama kemudian, warrior dan Linaku kembali ke tembok kota tua. Masih banyak orang berdarah berdiri di tembok kota. Di malam yang sunyi ini, melihat begitu banyak orang berdarah, harus mengatakan, itu masih agak menakutkan. Saat melihat dia dan Linaku, semua mata berdarah itu langsung tertuju pada mereka. Pria berdarah tidak turun, hanya begitu saja menatap keduanya. Mereka sepertinya tidak bisa turun. Pada saat ini, Linaku tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk, orang-orang berdarah itu sepertinya tidak bisa meninggalkan kota, yang tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Meskipun dia tidak tahu kekuatan orang-orang berdarah ini, tidak ada keraguan bahwa mereka jelas bukan orang baik, bahkan mungkin lebih menakutkan daripada mayat busuk itu. Pada saat ini, warrior dan Linaku melihat ke kejauhan, tidak jauh, lebih dari 20 orang datang ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah Gerry Ying. Warrior yang melirik Gerry Ying dan yang lainnya, dia menemukan bahwa Gerry Ying dan yang lainnya telah berkurang belasan orang dari sebelumnya, dan pada saat ini, Gerry Ying dan yang lainnya semuanya mengalami luka ringan dengan keseriusan yang berbeda-beda. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti bertemu mayat busuk.
Geri Ying menatap dingin ke arah warrior Yang dan Linaku. Dia tidak berbicara, biarpun dia bodoh, dan saat ini dia tidak akan berkonflik dengan Linaku dan warrior Yang. Ketahuilah, situasi mereka saat ini sangat buruk. Pada saat ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah, karena mayat busuk muncul ribuan kaki jauhnya. Namun, mayat busuk itu berhenti ribuan kaki jauhnya dan tidak datang, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Sekarang bagaimana? Linaku bertanya dengan suara berat. Tunggu. Warrior yang berkata, tunggu fajar. Linaku berkata, setelah subuh, apakah makhluk ini masih ada? Warrior yang berbisik, kalau begitu tunggu mati saja. Dengan begitu banyak mayat busuk, dia pasti tidak bisa menang. Adapun orang-orang berdarah di kota, orang-orang berdarah itu pasti lebih menakutkan daripada mayat. Lapangan menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi ekspresi semua orang sangat serius. Apakah itu orang-orang berdarah di tembok kota atau mayat busuk? Ancaman bagi mereka sangat besar. Mayat busuk itu menyerang, mereka tidak bisa menang, dan orang-orang berdarah turun, mereka juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Dengan cara ini, ketiga pihak menemui jalan buntu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tersisa kurang dari 1 jam sebelum fajar. Namun, ekspresi semua orang menjadi semakin serius. Saat tergelap adalah sebelum fajar, ini bukanlah lelucon. Saat semua orang sedang menunggu, tiba-tiba satu persatu bunyi deritan terdengar. Suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar di malam yang sunyi ini. Ketika mereka mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah, dan kemudian mereka berbalik untuk melihat gerbang kota di kejauhan. Di bawah perhatian semua orang, gerbang kota perlahan terbuka. Segera setelah itu, seorang wanita berbaju merah keluar dari sana. Wanita berbaju merah berusia sekitar 20 tahun, dan penampilannya sangat cantik hingga mencekik jiwa. Saat melihat wanita ini, warrior yang terkesima dengannya. Sungguh cantik banget. Di antara wanita yang dia kenal, tidak ada wanita yang wajahnya lebih cantik dari wanita ini, paling-paling setara satu sama lain. Tidak hanya warrior yang kagum dengan wajah wanita itu, Geri Ying dan yang lainnya bahkan lebih kagum lagi, dan beberapa pria bahkan lebih tak tertahankan, dan bahkan terlihat sedikit gila. Wanita itu perlahan berjalan menuju warrior yang dan yang lainnya. Melihat wanita itu datang, banyak orang di lapangan segera tersadar, dan kemudian wajah mereka penuh kewaspadaan. Meskipun mereka kagum dengan kecantikan wanita itu, semua orang yang hadir bukanlah orang yang sederhana, dan mereka tidak akan dikendalikan oleh tubuh bagian bawah. Segera, wanita itu tiba-tiba datang ke warrior yang dan yang lainnya, dan kemudian matanya tertuju pada warrior yang. Melihat wanita itu menatapnya, warrior yang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ikuti aku. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Semua orang di lapangan memandang warrior yang. Warrior yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak akan pergi. Wanita itu tidak berhenti. Dia terus berjalan, tetapi suara itu datang. Setelah 1/4 jam, formasi di kota adalah waktu terlemah, maka mereka semua bisa turun. Wajah warrior yang berubah, lalu dengan cepat berkata, sebenarnya, aku hanya bercanda, aku akan pergi. Setelah berbicara, dia bergerak dan segera mengikuti wanita itu. Setiap orang bersambung.